Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di GOR Jakarta. Dalam kampanye tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ikut mendampingi pasangan Anies Uno. Masa pendukung pasangan Anies Uno telah memadati GOR ini sejak pagi tadi. 100 tokoh perempuan nasional serta jajaran petinggi Partai Gerindra dan PKS juga tampak menyemarakan kampanye kali ini. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ikut mendampingi kampanye pasangan Anies Uno. Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa pasangan calon gubernur pilihan koalisi Partai Gerindra dan PKS merupakan sosok cerdas, berakhlak, dan memiliki rekam jejak yang teruji. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah kolaborasi pemimpin yang akan membawa warga Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. Saya yakini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah orang yang baik. Akhlaknya baik, hatinya baik, hatinya bersih, ingin bekerja untuk kalian, ingin bekerja untuk rakyat, ingin bekerja untuk Indonesia. Mereka dua adalah orang-orang cerdas. Saya tahu orang yang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Orang cerdas kelihatan, tampangnya kelihatan cerdas. Betul? Dalam debat terbukti atau tidak? Terbukti atau tidak? Betul. Ya, jadi bayangkan orang yang cerdas, akhlaknya baik, gagasannya baik, punya track record. Mereka ini bukan anak kemarin sore. Mereka muda tapi sudah berkarya untuk Republik ini. Saudara Anies bikin gagasan luar biasa. Indonesia mengajar. Luar biasa. Masih di AI semalam, pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di Stadion Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Kampanye Anies Sandi dihadiri ribuan pendukungnya. Kampanye akbar tersebut juga dihadiri para petinggi Partai Gerindra dan PKS. Salah satu yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam kampanye ini, Prabowo Subianto menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pilihan koalisi Partai Gerindra dan PKS, merupakan sosok cerdas, berakhlak, dan memiliki rekam jejak yang teruji. Prabowo menambahkan Pilkada DKI Jakarta 15 Februari nanti adalah pertarungan antara kebaikan melawan keburukan. Pertarungannya nanti adalah antara yang benar dan yang tidak benar. Antara yang membela keadilan dan yang membela yang enggak-enggak lah. Ya, saudara, saya tidak akan terlalu banyak bicara karena yang ada di hati saya sudah ada di hati kalian semua. Kita semua sudah capek dengan korupsi, capek dengan licik-licik, capek dengan nyogok-nyogok,
atau lambat kita akan merebut kembali kekayaan. Kita tidak mau lagi dibohongi, kita tidak mau lagi diakal-akalin. Kekayaan rakyat harus untuk rakyat Indonesia. Dan kita percaya dengan demokrasi. Kita percaya dengan kotak suara. Jangan kotak suara itu dirusak. Jangan kotak suara itu dikotori. Rebut Jakarta. Rebut Jakarta untuk selamatkan Indonesia. Kekerasan terhadap mahasiswa kembali terjadi. Seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung, Jawa Barat dianiaya oleh temannya sendiri setelah saling bully di media sosial. Mahasiswi semester pertama itu dianiaya di sebuah hotel di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung dan disekap selama beberapa jam. Peristiwa terjadi karena teman korban merasa sakit hati setelah sering dibully di media sosial Instagram. Bersama teman-teman lainnya, mereka menyekap dan menganiaya korban di sebuah hotel. Korban pun langsung melaporkan kejadian penganiayaan ke Polsek Buah Batu. Dan tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap 4 pelaku penganiayaan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Yoris Maulana mengatakan 2 orang pelaku masih ada yang di bawah umur dan akan dititipkan di lapas anak. Sementara 2 pelaku lainnya sudah ditahan di Polrestabes Bandung. Sebetulnya antara korban dengan para pelaku ini masih satu kelompok permainan, teman-teman, masih sama-sama teman. Akan tetapi mungkin ini dampak buruk dari penggunaan Instagram, ya, Instagram dan lain juga dengan perangkat media sosial. Di sini pihak tersangka ini sangat marah karena korban follow Instagramnya dan korban menjelek-jelekan si pacarnya dan juga menjelek-jelekan korban bahwa korban ini gadun, main sama dan tidak baik. Di situ akhirnya tersangka merasa marah sehingga terjadilah kejadian tersebut. Korban mahasiswa? Ya, korban mahasiswi sebuah perguruan tinggi dan juga tersangka juga mahasiswi. Demikian, untuk tersangka saat ini ada 4 orang, 2 kita tahan di sini di Polrestabes, yang 2 lagi kita titipkan di lapas anak karena memang masih berusia 17 tahun. Demikian news update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP di 2 tempat, yaitu Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dauhan. Silakan Priscila. Baik, terima kasih Eliza. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP di 2 tempat, yakni di Yogyakarta dan juga di Magelang, Jawa Tengah. Kepada pelajar, Presiden Jokowi mengingatkan agar dana KIP ini dapat digunakan untuk keperluan sekolah. Akses dalam layanan pendidikan yang merata terus diupayakan pemerintah. Dalam kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mendistribusikan langsung Kartu Indonesia Pintar, KIP bagi para pelajar yang tinggal di panti asuhan. Sebanyak 2 lokasi disambangi Presiden saat mendistribusikan KIP tersebut. Lokasi pertama yang ia tuju ialah SMK Negeri 2 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana, 1037 KIP dibagikan kepala negara. Adapun lokasi berikut yang dikunjungi ialah SMK Subbatul Waton, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, sebanyak 1038 KIP diberikan Jokowi. Besaran bantuan yang didapatkan para siswa penerima bantuan ialah sebesar Rp450.000 per tahun untuk yang berada di tingkat sekolah dasar, Rp750.000 bagi yang berada di tingkat sekolah menengah, dan Rp1 juta bagi pelajar SMA atau SMK. Di setiap lokasi yang dikunjungi, Presiden pun mengingatkan agar para siswa dapat lebih bijak dalam membelanjakan bantuan pendidikan tersebut. Ini untuk beli apa nanti? Beli tas, tasnya sudah diberi. Ayo. Beli perlengkapan sekolah, beli baju seragam,
beli sepatu boleh, tapi ingat, tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ada yang menggunakan ini, kartu ini untuk beli pulsa, ini dicabut. Janjian ya? Ya, janjian, tidak boleh. Kepala negara kemudian menitipkan pesannya kepada para pelajar agar terus semangat dalam menuntut ilmu. Sebab, dalam era persaingan seperti sekarang ini, dibutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang berkemampuan prima. Sebagaimana biasanya, Presiden kembali meminta sejumlah pelajar untuk maju ke hadapannya untuk menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Sederhana saja pertanyaan dari Presiden kepada salah seorang pelajar. Seorang siswa yang diajukan pertanyaan tersebut kemudian mampu menjawab pertanyaan Presiden dengan lancar. Ini kelas berapa? Riuh tepuk tangan para pelajar lainnya bergemuruh ketika mengetahui sang siswa berhasil menjawab. Kelas 2. Sebuah sepeda pun berhasil dibawanya pulang sebagai bentuk apresiasi dari kepala negara. 2 kali 2. Hah? 4. Yang keras. 4. Ya, sepedanya diambil. Ya. Semuanya. Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para siswa dapat belajar dengan baik. Semuanya diangkat. Tim Liputan, Berita 1. Tinggi. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Pemirsa, grup band Ceylon Seven mewarnai kampanye terbuka pemilihan Bupati Kabupaten Kulon Progo oleh kubu pasangan calon Hasto Wardoyo Sutejo di alun-alun Wates Minggu siang. Kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Sutejo disambut antusias oleh ribuan penonton dengan penampilan grup band Ceylon Seven. Pasangan calon bupati berusaha merangkul kalangan muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hasto sendiri mengaku optimis mendapat mayoritas perolehan suara, meski tidak menyebutkan persentase yang ditargetkan. Ya, pada kesempatan lain pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 1 Diki Chandra Denny Romdoni menggelar kampanye akbar yang dimeriahkan oleh sejumlah komedian. Ya, Kang Diki dan juga Kang Denny. Di lapangan Dadaha Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain para komedian, kampanye terbuka juga dihadiri oleh sejumlah juru kampanye nasional seperti anggota DPR RI Putih Guntur Soekarno Putri dan Ketua DPD Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin. Kita juga sudah memulainya, berarti kita juga harus malu kalau tidak. Allah akan lahirnya pemimpin baru, ya, Kang Diki dan juga Kang Denny. Mohon izin barangkali MC-nya membelakang. Sementara itu pasangan wali kota dan wakil wali kota Cimahi Ajay M. Priyatna dan Ngantiana menggelar kampanye akbar di Stadion Sangkuriang Cimahi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka. Pak Ajay, Pak Ngantiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kampanye akbar ini hadir pula para tokoh nasional yang menjadi juru kampanye, diantaranya
Marwarar Sirait, Dedi Miing alias Gumelar, Niko Siaan, Ketut Sustiawan Krisnamukti, Arif Suditomo, dan Andreas Hareradan. Arif Suditomo yang menjadi juru kampanye siap mendukung dan memenangkan paslon nomor urut 3 ini. Ada yang pengusaha. Iya, terima kasih Arif Suditomo.